Episode 49, Nebeng. Raka berjalan cepat meninggalkan Norin, tidak peduli dengan tatapan cewek itu yang memelas. Tapi menurut Raka itu hanya akting belaka. Niatnya sekarang adalah mencari Eriska ke gedung IPS. Mungkin cewek itu masih ada di sana. Jadi sebelum Eriska pergi kemana-mana, Raka harus segera sampai. Raka kesal karena Eriska memutuskan kerjasama tanpa kontrak mereka. Dia kan jadi nggak ada waktu buat bersama Eriska. Oh, atau jangan-jangan ini memang keinginan Eriska agar mereka tidak saling berinteraksi lagi. Raka berjalan cepat. Tapi saat sudah sampai di gedung IPS, matanya melotot karena melihat Gala, Niken dan Eriska yang berjalan keluar kelas. Entah kenapa amarah Raka langsung tumbuh begitu saja saat melihat Gala ada di sekitar Raka, padahal itu bukanlah hal yang baru. Riz, gue mau ngomong. Raka berdiri di depan Eriska. Niken dan Gala melotot melihat Raka yang datang tiba-tiba menghalangi mereka. Ngomong apa? Enggak di sini. Ikut gue yuk. Di sini aja. Langsung ngomong. Gue mau makan nih, jawab Eriska bersedekap dada. Raka pasrah. Daripada Eriska tidak mau bicara padanya, akhirnya dia terpaksa bicara di situ juga. Kenapa kamu batalin belajar sama aku? Kalau ini suara Raka sedikit melembut. Bahkan sudah berganti ke aku panggilannya. Iya, sekarang gue udah pinter jadi nggak butuh tutor lagi, jawab Eriska mantap. Beneran? Kamu nggak butuh tutor lagi? Eriska menggeleng tegas. Makasih karena lo udah berniat bikin gue pintar. Tapi sekarang gue mau berusaha sendiri. Gue juga udah belajar maksimal. Mudah-mudahan gue bisa ngadepin ujian sebulan lagi. Raka hanya bisa menghela nafas mendengar ucapan Eriska. Sepertinya dia kali ini harus ngalah agar hubungannya dengan Eriska baik-baik saja. Takutnya kalau dia melawan, yang ada nanti Eriska bakalan marah. Gala dan Niken pun hanya diam. Mereka memang tidak mau ikut campur dalam urusan Eriska dan Raka. Beberapa minggu kemudian, kring, bel berbunyi. Waktu ujian pertama sudah selesai. Baiklah anak-anak, waktunya mengumpulkan tugas sosiologinya sebelum kalian pulang, ujar Bu Weni. Guru baru di sekolah itu, baru mengajar 2 bulan tapi sudah menjadi idola di kalangan murid-murid. Tapi Bu, saya belum selesai, teriak salah satu murid yang bernama Willy. Ibu tidak butuh alasan. Ayo cepat kumpulkan. Apa kalian tidak mau pulang? Tegas Bu Weni. Akhirnya para murid mengumpulkan tugas masing-masing dan langsung pulang begitu saja. Ujian hari ini memang sedikit sulit bagi beberapa orang. Bahkan Eriska juga kesulitan. Niken sudah beranjak. Dia melihat Eriska melirik ke arah Willy, teman sekelasnya yang mengacak rambutnya. Eriska tahu jika Willy juga sedikit bodoh seperti dirinya. Willy masih di tempat duduknya. Dia belum beranjak meskipun teman yang lain sudah keluar kelas. Willy, mana tugas kamu? Tanya Bu Weni. Saya belum selesai mengerjakan Bu, jawab cowok putih itu. Eriska yang memang dudukan di belakang Willy berjalan menghampiri meja cowok itu dan langsung mengambil soal ujian miliknya. Mata Eriska melotot sempurna. Melihat di samping soal itu, Eriska bisa melihat buku yang sejak tadi dicoret-coret oleh cowok itu. Buku Willy ternyata diisi dengan coretan gambar yang lumayan bagus. Tapi gambar itu adalah gambar seorang wanita yang buram tapi masih terlihat jelas. Ini kan gambar Bu Weni. Eriska memberikan gambar itu pada gurunya yang memang masih muda itu, Willy. Langsung saja telinga Willy mendapatkan jeweran dari gurunya itu. Wow, sakit Bu, teriak Willy. Wow, ini maksudnya apa? Itu seni Bu. Gambaran itu adalah seni yang harus dihargai, jawab Willy, meringis. Kamu sudah lancang dan membuat saya marah. Jadi besok kamu harus mengumpulkan tugas tambahan dari saya, tegas Bu Weni. Eriska cekikikan melihat teman sekelasnya itu dihukum. Willy melototi Eriska. Gara-gara dia jadi ketahuan. Tapi Bu, masa harus? Tidak ada tapi-tapi. Sekarang kamu boleh pulang. Willy menatap tajam Eriska yang masih cengar-cengir seakan meledeknya. Meskipun Eriska seperti itu, tapi Willy tidak berani kepada Eriska. Ingat dulu dia pernah menjadi sasaran empuk Eriska ketika cewek itu marah. Willy keluar kelas sambil menggerutu di belakang Eriska. Makanya, kalau ujian itu ya dikerjakan, bukannya malah gambar. Kalau kamu nggak lapor, pasti nggak ketahuan, gerutu Willy. Dasar, emang lo naksir sama Bu Weni? Willy tidak menjawab dan langsung melengos gitu aja. Eriska tertawa melihat wajah Willy yang terlihat merah sampai telinga. Di parkiran Raka melihat Eriska berjalan sendirian karena memang Niken sudah pulang duluan. Katanya ada urusan. Raka memutuskan menelepon seseorang sambil melihat Eriska yang terlihat semakin cantik tiap harinya.
Halo Tuan, ada apa? Reno, kamu bawa mobil saya pulang ke rumah. Saya mau keluar dulu bersama seseorang. Baik Tuan, saya on the way ke situ. Raka mematikan panggilannya setelah itu. Dia menelpon sopir keluarganya untuk mengambil mobilnya di sekolah. Raka berjalan ke arah Eriska yang tengah mengambil motornya dengan senyum menyeringai. Eriska mengambil kunci motor dari dalam tas. Setelah itu dia langsung menaiki motor dan menstarternya. Tapi dia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba duduk di jok belakangnya. Raka, apa yang lo lakuin? Turun enggak? Seru Eriska dengan nada tinggi. Aku mau nebeng. Mobilku masuk bengkel. Jawab Raka bebal masih duduk di jok. Eriska memutar bola matanya. Dia benar harus sabar menghadapi Raka yang entah kenapa sekarang jadi seperti ini. Kenapa lo gak ikut yang lain aja? Tanya Eriska, masih berusaha membuat Raka turun dari motornya. Semuanya udah pulang Riz. Kamu gak lihat udah pada kosong. Jadi aku gak bisa nebeng. Jawab Raka enteng. Panggil ojol. Ponsel aku ketinggalan. Gue pesenin. Please. Rumah kita kan gak jauh-jauh amat. Sekali-sekali napa Riz? Kamu gak sedang menghindari aku kan? Eriska merasa risih ketika mendengar Raka yang memanggil aku kamu seperti itu. Nanti aku kasih kisi-kisi ujian besok. Gimana? Aku lagi buru-buru. Kalau manggil ojol lama. Ya. Eriska menghela nafas kasar. Jujur dia tidak mau berdebat kali ini. Oke lah, dia akan menyerah sekali saja. Bukankah dia sudah berdamai dengan Raka? Oke, gue antar lo pulang. Tapi jangan lupa kisi-kisinya. Sepertinya rencananya Raka berhasil. Tinggal bujuk Eriska dengan kisi-kisi saja sudah bisa membuat cewek itu menyerah. Akhirnya Eriska menjalankan motornya keluar gerbang perlahan. Dia tidak mau kalau Raka yang di depan. Nanti kelihatan kalau dia yang nebeng padahal kan si Raka yang nebeng. Entah apa yang ada di benak Raka. Yang pasti hatinya kini tengah berbunga-bunga meskipun dia diboncengin. Kan malah kelihatan mesra. Eriska diam saja selama di perjalanan. Dia malas meladeni Raka yang sejak tadi mengoceh. Bahkan, Eriska akan membentak Raka kalau cowok itu duduknya nempel di punggung. Jangan pegang-pegang, nanti kalau jatuh gimana? Ria, pegangan sama bumper tuh, enggak usah modus ya. Gue bukan Norin. Raka langsung diam ketika Eriska mengucapkan nama itu. Entah kenapa Raka merasa tersindir. 20 menit kemudian, akhirnya mereka sampai di depan rumah mewah berlantai 3. Dengan pintu gerbang yang menjulang tinggi, Eriska sudah begitu hafal dengan letak tata ruang rumah itu. Dulu dia sering berkunjung ke sana dan berharap bisa ketemu Raka atau mengobrol lama. Tapi yang ada hanya Mama Raka yang menanggapinya. Sedangkan Raka tidak pernah mau keluar kamar kalau tidak dipaksa mamanya. Mengingat hal itu, Raka jadi menyesali perbuatannya. Sekarang pasti sulit untuk membuat Eriska mampir ke rumahnya lagi. Udah sampai ini. Lo enggak mau turun? Iya, ini juga mau turun. Jawab Raka. Jangan lupa kisi-kisinya. Besok bawa ke sekolah. Aku ambilin sekarang aja. Kamu masuk dulu ya. Raka ini memang benar-benar modus. Enggak, gue pulang sekarang. Mending besok bawain ke sekolah. Gue bisa belajar di kelas. Kenapa kamu nggak mau mampir? Dulu kamu seneng main ke rumahku, itu dulu. Sekarang males. Udah deh, gue pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Riz. Seru Raka tersenyum lebar. Eriska memang sebaik itu. Dia memang baru sadar jika cewek yang dulu mengejarnya memang begitu baik. Rizka, aku kangen kamu yang dulu. Kangen perhatiannya kamu. Aku tahu semuanya memang salahku, tapi aku janji akan selalu buat kamu senang jika dekat aku. Ini baru awal. Eriska hanya membuang nafasnya kasar. Setelah itu dia melanjutkan motornya untuk segera pulang ke rumah.